Dinda tersenyum lebar, menyambut pagi harinya yang sudah siang ini. Yah, dia bangun jam 10, habis sahur dan menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dinda langsung kembali tepar. Gue mau apa ya hari ini, bosen terus jadi babysitter. Dinda berpikir keras, apa yang harus dia lakukan untuk menghabiskan waktu tanpa memikirkan laparnya. Mau ke taman pasti panas, mau ke lapangan di kompleknya juga percuma. Orang gila mana yang mau main bola di tengah matahari yang semangat-semangatnya menunjukkan cahayanya. Ya kali gue duduk diem terus di rumah, yang ada nih tangan laknat nanti nonton YouTube yang isinya mukbang semua. Gumamnya lirih. Din, anterin mukena ini ke bude kamu ya. Tuh orang nyusahin gue mulu, perkara mukena aja minta dianterin. Teriakan enyak dari dalam rumah mengagetkan Dinda yang asik melamun. Astagfirullah, jangan ngomong kasar. Dosa wahai adindanya sehun. Mengelus dada sabar, Dinda memejamkan mata agar umpatan tidak keluar meski hanya di dalam hati. Cepetan! Teriak enyak karena Dinda yang tidak kunjung muncul. Ya nyak! Punya nyokap lagaknya ngalahin retenir aja. Lirihnya, sedikit kesal berjalan ke dalam rumah tempat enyaknya menunggu. Lelet banget lo, keong aja nggak selelet lo. Ya nyak, iya. Keong mana bisa lelet? Dilihat langsung dilempar, kan cepetan dia jadinya. Udahlah, nggak anak sama bapak sama aja. Bisanya bikin darah tinggi. Dinda diam 1000 bahasa, kalau begini sudah pasti nih babenya ngelakuin sesuatu yang bikin enyaknya ngamuk kayak macan. Anterin ke bude, bilangin lain kali jangan nyusahin. Kalau nggak punya kendaraan kan bisa pakai kaki. Gunanya kaki kan begitu. Katanya, menyerahkan mukena baru yang kemarin budenya beli tapi ketinggalan di rumah. Ampun, galak banget. Moga aja adik gue kagak keturunan enyak yang mode macan. Mengambil mukena yang enyaknya maksudkan, Dinda terlebih dahulu masuk ke dalam kamarnya. Dia mengambil masker hitam dan kacamata, menggunakan sarung tangan dan kaos kaki. Tidak lupa dengan cardingan yang menutupi lengannya dan terakhir celana panjang longgar. Gini kan aman dari sinar matahari. Berjalan keluar kamarnya, Dinda sudah seperti maling yang pakaiannya serba hitam. Dinda perginya. Teriaknya, tapi tidak ada sahutan. Gedeknya ke babe tapi lampiasin ke gue. Ya gimana nggak kesel kalau begitu, tidak berbuat tapi menanggung. Sementara itu, Daniel harus menerima kenyataan kalau dirinya mendapatkan peringatan dari pihak sekolah karena sudah terlambat masuk hingga 2 kali. Di dalam mobilnya, Daniel menyandarkan kepalanya pada kaca mobil yang tertutup. Melihat ke sekeliling yang penuh dengan kendaraan. Sepertinya aku membutuhkan liburan. Setelah adiknya menikah, Daniel merasa tidak terurus. Pernah mandiri karena terbiasa, tapi jadi manja sedikit karena terbiasa juga dengan Hasya yang menyiapkan apa yang dibutuhkannya. Meski sekarang mudah menyewa art atau membeli makanan, tapi rasanya masih kurang. Daniel masih kecanduan masakan adiknya yang sederhana tapi memiliki rasa yang mewah. Dinda. Gumamnya lirih. Lagi-lagi Daniel memikirkan gadis cerewet itu. Apa kabarnya sekarang? Sudah lama Daniel tidak mendengar berita dari gadis penyuka cowok Korea itu. Gadis manis. Terbit senyum geli di bibir Daniel kala otaknya memutar kembali adegan di mana Dinda dan Hasya yang sangat semangat menyanyikan lagu salah satu boyband Korea. Meski dengan aksen dan bahasa yang mereka sendiri tidak bisa, tapi keduanya tetap berusaha dan menikmati waktu. Daniel jadi rindu adiknya, kan? Apa bertemu dengan Dinda bisa mengobati rasa rindunya pada Hasya? Damian tersenyum tipis, meninggalkan satu ciuman di bahu Hasya yang terbuka. Bagaimana wajah sedamai ini memiliki banyak musuh? Lirihnya, mengelus bibir yang sempat dia cicipi.
Masih menjadi tanda tanya besar bagi Damian, bagaimana bisa para teman Hasya yang dulu di sekolah menengah atas membencinya. Dari yang Damian lihat, Hasya tidak bertingkah, kalem dan lebih ke penurut dengan senior maupun teman-temannya. Namamu harus bersih sebelum benar-benar menjadi alumni. Janji Damian. Benar, tidak ada alasan lain selain iri hati. Mereka pasti iri dengan istrinya yang tidak hanya memukau pada fisik tapi juga hatinya. Untuk itulah, sebaiknya Damian pastikan lingkungan kuliah nanti berpihak pada istrinya. Terutama bagian teman, akan Damian seleksi satu-satu. Memakai bajunya, Damian berjalan keluar dari kamar meninggalkan Hasya yang masih pulas dengan tidurnya. Jangan berpikir mereka melakukan itu, tidak. Damian berpegang pada janjinya sebelum dia berhasil menikah dengan Hasya. Tidak ada anak sebelum lulus kuliah, artinya tidak ada malam pertama sebelum mereka lulus kuliah. Hasya menggeliat kecil, dia sedikit merasa dingin. Tidak terlalu terbiasa tidur dengan AC sementara Damian tidak bisa tidur tanpa udara yang sedikit dingin menurut Hasya. Meraba samping ranjangnya yang kosong, Hasya menyeritkan dahinya bingung. Kemana Damian? Apa pergi ke kampus? Bangun dari tidurnya, Hasya mengucek mata. Dia menghela napas, kantuknya masih terasa. Tapi mengingat kalau hari ini Damian akan memperkenalkan dirinya pada kampus yang akan Hasya gunakan untuk mencari ilmu membuatnya semangat kembali. 1 minggu dari sekarang, Hasya akan resmi sebagai mahasiswa di sana. Dia sangat menantikan hari-harinya sebagai anak kuliahan yang sering Hasya lihat di drakor. Mandi dan bersiap, Hasya memakai baju yang sangat sopan dan tentu rapi. Terlihat cantik dan tidak akan membuat Damian darah tinggi karena pakaian yang tidak terbuka sama sekali. Suaminya itu berkata, Hasya bebas memakai pakaian terbuka dengan berbagai model yang dia inginkan. Asalkan hanya Damian yang bisa melihatnya, jadi daripada malu sendiri lebih baik Hasya tidak gunakan. Dia belum berani berpakaian terbuka di hadapan Damian. Hasya masih sangat malu meski sekarang Damian adalah suaminya. Memakai tank top ini saja Hasya harus menelan mati-mati rasa malunya. Itu karena kemarin malam Damian memaksa. Selesai dengan penampilannya, Hasya keluar dari kamar. Seperti biasa, sudah hampir 2 minggu tinggal di mansion mewah ini. Hasya selalu dibuat kagum dengan kemewahan dan fasilitasnya yang tidak kaleng-kaleng. Orang kaya memang begitu, menghabiskan uang pada sesuatu yang menurut Hasya tidaklah terlalu penting. Seperti Gucci kecil yang harga ratusan juta itu, terpajang bebas. Padahal harganya mahal, apa tidak takut dicuri? Oh cuci Grandpa. Hasya tersenyum manis, sekarang dia sudah terbiasa dengan Manuel dan segala moodnya. Cepat sekali selesaimu. Damian mencium pelipis Hasya dan langsung tangannya menghiasi pinggang istri kecilnya ini. Aku tidak sabar melihat kampusmu. Kampus yang akan menjadi tempatmu juga. Damian sekali mencium pelipis Hasya dan mempersilahkan istrinya untuk duduk nyaman di kursi meja makan yang sudah menghidangkan banyak sekali makanan yang hanya untuk sarapan 3 orang. Ingin hadiah apa dari Grandpa? Hasya tidak ulang tahun Grandpa. Kekehnya. Jangan begitu, harus ada sedikit kesan di hari pertama kamu kuliah. Ingin mobil, tas, perhiasan, atau kartu kredit tanpa batas? Hasya meneguk kasar ludahnya, semua hadiah itu mahal. Apa perlu Grandpa ajak kamu berkeliling untuk melihat-lihat koleksi terbaru baju mereka? Siapa tahu kamu suka salah satunya. Terima kasih Grandpa, Grandpa baik sekali. Tapi Damian sudah membeli semua kebutuhan Hasya. Damian tersenyum bangga sementara Manuel menampakkan muka masam. Mencuri start. Berhak, suaminya. Hasya hanya bisa diam kalau sudah begini, nanti dia akan berbicara kalau dimintai pendapat. Ini akan membuat perasaan jauh lebih baik.
Ucap Damian, menaruh salah satu menu makanan sarapan di atas piringnya. Hasya tidak tahu namanya, yang dia tahu kan hanya makanan Indonesia. Ini, Grandpa menyuruh chef di dapur untuk membuatkan khusus untuk cuci kesayangan Grandpa. Katanya ini bagus untuk kulit. Ucap Manuel, dia menunjuk satu gelas minuman yang terisi penuh. Bukan sayuran sayang. Ucap Damian, dia yang lebih dulu mencicipi minuman yang Manuel maksudkan. Tidak sopan, bagaimana bisa kamu yang meminum lebih dulu? Kenapa, masalah dengan Grandpa? Katanya mengejek. Perdebatan setiap hari yang selalu memiliki drama, Hasya sudah kebal. Damian yang cemburuan dan posesif dan Manuel yang sama halnya dan tidak mau kalah dalam berdebat dengan cucunya. Hasya sebagai penengah yang hanya dimintai pendapat, itu pun kalau pendapatnya mendukung salah satu. Hasya tidak henti-hentinya kagum dengan bangunan mewah kampus ini, terlihat kampungan tapi itu memang kenyataannya. Aku masih nggak ngangka kalau bakalan kuliah di sini. Damian hanya bisa tersenyum, pemandangannya memang bagus untuk itulah otak kita juga harus bagus. Ingin makan sesuatu? Hasya menggeleng, aku masih belum terbiasa sama makanan di sini, kebanyakan nasi terus disuruh makan roti. Kekehnya. Akan terbiasa baby. Sepanjang Hasya di sini, tidak pernah Hasya melihat yang namanya jelek. Entah itu lingkungannya, bangunannya bahkan manusianya sekalipun. Di sini semuanya good looking, minder Hasya dibuatnya. Sudah tubuhnya yang kecil, hidung nggak mancung. Dibandingkan perempuan lain yang dia lihat di sini, mungkin dirinya yang paling tidak menarik. Cantik-cantik ya. Iya emang cantik. Ucap Damian. Ada rasa tersentil di hati Hasya begitu Damian menjawabnya tanpa ragu, apa suaminya ini sekarang menyadari kalau Hasya bukanlah apa-apa dibandingkan semua perempuan yang ada di sini. Mereka cantik ya. Katanya lagi, kali ini nada suaranya melirih. Iya baby, semuanya cantik. Gemas Damian. Jadi aku nggak cantik? Tanya Hasya, dia mendonggak menatap Damian yang jauh lebih tinggi darinya. Maksud kamu apa? Tanyanya bingung. Aku tiba-tiba lapar. Ucap Hasya, dia berjalan cepat menjauhi Damian. Suaminya ini tentu kebingungan, apa maksud ucapan gadisnya itu? Hanya bisa menghela napas, Damian mengikuti langkah lebar Hasya yang menurutnya masih langkah pendek. Kamu kenapa Tanyanya, menghadang jalan Hasya. Aku bilang aku lapar. Ini bukan persoalan lapar enggaknya sayang. Gemas Damian. Hasya membuang wajah, dia tidak mau menatap Damian. Pokoknya tidak mau. Kenapa? Bilang sama aku. Hasya menggeleng, aku cuma mau makan, lapar. Damian mengalah, menggenggam tangan istrinya. Damian membawa Hasya ke tempat pusat makanan terdekat. Sementara Hasya, suasana hatinya tidak karuan. Damian yang diam begini membuatnya semakin nelangsa dengan pikirannya yang tidak bisa diajak kerja sama. Di lain tempat, tepatnya di mansion besar yang bangunannya mewah ini. Berdiri Manuel yang tanpa bantuan kursi roda untuk bisa ke tempat yang dia mau. Buka. Gelap, lembab, dan bau tidak sedap. Manuel menukik kedua alisnya begitu masuk ke dalam ruangan kecil di belakang mansionnya. Mau apa kau kesini? Hanya melihat. Seberapa menderitanya kamu? Senyumnya. Kotor sekali, buang air di sembarang tempat. Yang dimaksud dengan kata kotor itu hanya bisa menatap Manuel dengan penuh kebencian yang semakin hari semakin menumpuk. Kurang ajar, kamu biadab. Mendeskripsikan dirimu sendiri. Manuel mulai merasa ingin mual di tempat, dia lantas segera melangkah pergi dari tempat ini. Nikmatilah, karena menikmatinya akan membuatmu merasa kalau di sini adalah surga. Ucapnya tersenyum manis,
Senyuman iblis yang memanipulasi lawan bicaranya. Berikan lebih sedikit makanan, juga. Kotorannya, sungguh menjijikan. Dua orang berpakaian santai seperti orang normal pada umumnya itu mengangguk patuh. Manuel melangkah pergi, tidak ada kedua cucunya di sini, dia bisa bebas berjalan-jalan di halaman mansionnya yang luas. Tapi kalau Damian atau Hasya di sini, Manuel harus memainkan peran sebagai kakek tua sakit-sakitan yang harus berjalan menggunakan bantuan kursi roda. Merepotkan tapi tidak mungkin, bukan dia merusak semua rencananya hanya demi kata merepotkan itu. Damian dibuat kebingungan dengan sikap istri kecilnya yang mendadak jadi pendiam, hanya bicara kalau ditanya. Itu pun dijawab seperlunya tanpa tambahan kata atau topik pembicaraan seperti biasa. Baby, aku ngantuk, kalau udah sampai bangunin ya. Lihat, Damian dibuat gagal paham dengan sikap Hasya yang mendadak dingin seperti ini. Aku mau ngajakin kamu ke tempat-tempat bagus baby, jangan tidur dulu. Lain kali aja, aku ngantuk. Hanya itu, Hasya tidak lagi bicara banyak. Damian menghela napas lirih, dia fokus menyetir dengan sesekali melirik istrinya yang entah tidur atau hanya pura-pura tidur. Dalam hati mencari jawaban akan sikap istrinya yang berubah, mengingat-ingat apa yang dia lakukan hingga suasana hati Hasya mendung seperti ini. You're confusing me baby. Lirihnya, tidak menemukan jawaban dari segala kebingungan ini. Sementara Hasya hanya diam-diam saja, hatinya kesal meski otaknya mengatakan kalau semua ini bukan salah Damian. Salahnya yang bertanya tidak akurat, atau memang salahnya yang memilih menikah muda? Hampir 30 menit perjalanan mereka untuk kembali ke mansion, Damian baru saja akan menoleh untuk memastikan istrinya masih tidur atau tidak sebelum Hasya lebih dulu membuka pintu mobil dan keluar. Jelaskan, kamu kenapa? Tanyanya, secepat itu Damian ikut keluar dari mobil hingga bisa menjangkau Hasya yang hampir berlari memasuki mansion. Aku bilang nggak ada. Jangan sampai aku kasar Sya. Hasya terdiam sebentar, dia meneguk ludahnya merasa takut dengan ancaman Damian. Ya udah, pukul aku. Tampar aku kalau gitu. Tantangnya, ego Hasya masih tinggi begitupun Damian. Bilang ada apa, jangan cuma diem kayak kamu nggak punya mulut. Mikir makanya, kayak nggak punya otak. Damian diam, Hasya sudah berani menjawab ucapannya. Udahlah, aku mau tidur dan aku nggak mau diganggu sama kamu. Melepaskan paksa tangannya yang Damian genggam erat, Hasya melangkah selebar yang dia bisa untuk meninggalkan Damian di tempat. Pertengkaran mereka menjadi asupan bagi pekerja lain yang kebingungan, maklum saja. Damian dan Hasya bertengkar menggunakan bahasa Indonesia yang tentu tidak mereka pahami tapi tahu kalau majikan mudanya tengah bertengkar. Damian yang ditinggal begitu saja tentu tidak terima, dia menggeram marah dengan sikap Hasya ini. Segera kembali menyusul langkah sang istri yang tidak seberapa baginya. Tanpa kata, Damian menggendong tubuh Hasya di bahunya hingga Hasya hanya bisa melihat lantai. Damian, kamu apa-apaan sih? Lepasin nggak? Teriaknya, pusing dengan posisi Damian yang menggendongnya seperti beras begini. Damian, kamu mau bikin darahku semuanya di kepala doang? Hampir Damian tertawa dengan ucapan polos itu, tapi dia tahan. Kesannya kan menakuti Hasya, bukan malah menjadi anak ayam yang manis di depan induknya. Ya ampun Damian, ini kamu beneran mau bunuh aku? Teriak Hasya histeris, kepalanya mulai pusing dengan posisi seperti ini. Damian tidak mau mendengarkan ucapannya, bahkan dengan posisi ini Damian membawa naik menggunakan lift. Hasya hampir saja jatuh di atas ranjang begitu Damian mendudukkannya di ranjang mereka. Kamu gila? Masih mau gitu lagi? Hasya mendesis, menatap Damian penuh permusuhan. Sekarang jujur sama aku, ada masalah apa sampai kamu secuek itu? Hasya terdiam sebentar, pikir aja sendiri. Baby,
Hasya takut, sungguh tatapan Damian sangat menakutkan apalagi dengan marahnya. Jawab. Nada yang Damian keluarkan sedikit kasar. Iya, kamu bilang aku jelek, teriaknya. Hasya menatap Damian dengan tatapan berkaca-kaca. Kamu bilang aku jelek, aku sendiri yang nanya dan kamu iyain. Sekarang kamu tahu aku jelek, terus mau apa, cerai? Tadinya Damian bingung berubah marah dengan kata terakhir yang Hasya ucapkan. Dalam diamnya, Damian menarik wajah istrinya untuk mendekat dan langsung memberinya ciuman dalam dan menuntut, dan baru pertama kalinya Hasya merasakannya. Gadis ini gelagapan, apalagi saat tubuhnya pelan-pelan ditidurkan dan Damian yang berada di atasnya. Kamu mau bercerai? Tanyanya, kalimat itu kenapa sangat seram begitu Damian yang mengatakannya. Bilang sekali lagi, teriaknya. Hasya menggeleng, kali ini dia benar-benar menangis karena takut pada Damian. Kamu ceraikan, tapi syaratnya aku harus hamilin kamu dulu. Sok, Hasya tidak berani membuka mulut dengan ungkapan Damian. Bagaimana, memilih tetap bersamaku atau bercerai? Damian. Cicitnya takut. Damian tertawa, dia menjatuhkan tubuhnya di atas Hasya dan memeluknya erat. I love you darling, I'm really in love with you. Jangan bilang cerai lagi, kamu tahu langkah yang aku lakukan supaya kita nikah. Kamu juga tahu gimana gilanya aku kalau kita jauh. Bukan lagi pesona tuan muda Morgan tapi Australia man. Damian benar-benar berubah menjadi seorang pria dan Hasya masih stuck di sini dengan sikapnya yang seperti cuaca Indonesia, mudah berubah-ubah. Aku juga cinta sama kamu, ucap Hasya, membalas pelukan Damian dengan sama eratnya.